Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di negara Jepang. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Krisnawijaya, NIM 035, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Febrino Harsya, NIM 004. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani, NIM 006. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Faizaki, NIM 010. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufiq Zibarabani, NIM 015. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Dewangga, NIM 034. Perkenalkan, nama saya Kelvin Drenaldi, NIM 036. Perkenalkan, nama saya David Febriansyah, NIM 0039. Adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah sejarah penjas di Jepang, yang kedua adalah pelaksanaan penjas di Jepang, yang ketiga adalah strategi pembelajaran penjas di Jepang, yang keempat adalah pemilihan bahan ajar penjas di Jepang, dan yang terakhir adalah sistem penilaian dan evaluasi penjas di Jepang. Langsung ke materi yang pertama adalah sejarah penjas di Jepang. Banyak orang Jepang pergi keluar negeri untuk belajar dan kembali ke Jepang dengan membawa pengetahuan tentang perkembangan di luar negeri dalam ilmu kemiliteran, lembaga politik, dan kemajuan industri. Jepang juga sangat bersemangat untuk menjadi satu kekuatan dunia dan cenderung mempunyai perasaan nasionalisme yang kuat. Maka penjas menjadi faktor yang penting. Latihan-latihan militer dan senam, sistem Swedia menggantikan program olahraga dan permainan. Setelah Perang Dunia II, di mana aktivitas fisik untuk kesiapan militer mendominasi. Undang-undang baru pendidikan secara lengkap menyusun program sekolah masuk penjas. 6 tahun di sekolah dasar disambung dengan masing-masing 3 tahun di sekolah menengah pertama dan atas. Penjas diwajibkan pada kedua jenjang sekolah ini. Di samping itu, ada penjas yang diwajibkan sebagai satu bagian dari rencana pendidikan umum di universitas. Sekarang penjas di Jepang mirip dengan yang diselenggarakan di Amerika Serikat. Suatu usaha telah dilakukan untuk menggabungkan penjas dengan mata pelajaran lain. Minat, kebutuhan, dan kemampuan individual mendapatkan perhatian pada waktu anak laki-laki dan perempuan ambil bagian setiap hari dalam penjas. Yang kedua, pelaksanaan penjas di Jepang. Pelaksanaan penjas di Jepang. Penjas di Jepang penekanannya diletakkan pada peningkatan kesehatan, kepribadian, keterampilan, gerak, dan ketajaman sosial melalui seleksi yang bijaksana terhadap aktivitas-aktivitas dan metode dalam mengajar. Yang ketiga, strategi pembelajaran penjas di Jepang. Strategi pembelajaran penjas di Jepang. Penyampaian materi pelajaran penjas umumnya menggunakan pendekatan pengajaran terbuka. Maksudnya, guru hanya bertindak sebagai pembimbing, sehingga siswa diberi kebebasan untuk berpikir
dan memecahkan masalah. Hal ini memiliki banyak keuntungan, antara lain keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar sehingga meningkatkan kreativitas siswa sekaligus meningkatkan kemampuan siswa dalam mengembangkan daya nalar. Dalam memberikan materi, guru tidak terpaku pada kurikulum. Guru bebas menentukan materi apa yang akan diberikan sesuai dengan kondisi dan situasi yang diperlukan pada saat itu. Pengelolaan pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar. Pada umumnya, guru memberikan materi secara spesialisasi kepada siswa-siswanya. Hal ini memiliki kelebihan, yaitu materi disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan siswa bebas untuk mengembangkannya sesuai dengan keinginannya. Yang keempat, pemilihan bahan ajar penjas di Jepang. Berbeda dengan Indonesia, dalam memberikan materi, sekolah memiliki otonomi untuk dapat mengatur sendiri materi yang akan diajarkan kepada siswa, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di sekolah tersebut. Materi pelajaran pun lebih banyak tertuju pada kecabangan atau spesialisasi. Dalam mengajar pun, guru penjas di Jepang tidak perlu untuk membuat satuan pelajaran ataupun silabus. Yang kelima, sistem penilaian dan evaluasi di Jepang. Sistem penilaian dan evaluasi penjas di Jepang, sistem penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh guru-guru penjas di Jepang umumnya bersifat penilaian performa siswa. Dengan demikian, penilaian lebih ditunjukkan pada ukuran profil siswa secara individual. Oleh sebab itu, di Jepang nilai yang diberikan kepada siswa tidak dalam bentuk angka, tetapi yang dilihat adalah perubahan secara kualitatif. Jadi yang ditonjolkan adalah seberapa jauh perubahan atau kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Sekian presentasi dari kelompok 3 tentang pendidikan olahraga, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.